Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kata pamungkas yang ke-19 yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, mimma yadulluku ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Salah satu tanda keagungannya, dia bisa menghalangimu untuk melihatnya dengan hal-hal yang sebetulnya tidak ada bersamanya. Mari kita lihat apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam dua perspektif, yaitu perspektif umum dan perspektif khusus. Dalam perspektif umum, kita akan melihat apa yang diungkapkan oleh beliau ini adalah hal yang menakjubkan dalam hidup manusia. Adalah seringkali dia gagal melihat kebenaran. Manusia seringkali melihat kebenaran, melihat hakikat kehidupan, dan melihat dia yang menjadi sumber kehidupan. Padahal kebenaran itu ada di depan matanya. Padahal dia itu terang-terang benderang, ada dalam semua wujud alam rayanya. Kebenaran hidup ada di depan matanya dan terhampar di balik semua peristiwa yang kita hadapi tiap hari. Tapi kita kerap gagal melihatnya. Ini sama dengan lampau yang begitu terang. Sebagaimana sebuah lampu yang terang sehingga menyilaukan mata, sehingga mata kita tak melihat kuasa untuk melihat lampu itu. Hal yang terlalu jelas kadang gagal kita pahami, luput dari pengamatan kita. Kita baru ngeh setelah mengalami semacam peristiwa yang membuat kita shock atau kaget. Kalau kita pikirkan atau kita ingat sebuah kisah yang ditemukan kebenaran ilmiahnya yang disebut dengan teori gravitasi misalnya, penemu teori ini adalah Isaac Newton, seorang fisikawan dan matematikawan Inggris. Konon kisah penemuan teori yang amat penting dalam fisika ini terkait dengan kejadian sepele. Suatu hari Newton duduk di bawah pohon apel. Saat Newton sedang duduk merenung, tiba-tiba buah apel itu jatuh jauh dari tempat duduknya. Jika yang duduk di bawah pohon apel itu orang lain, bukan Newton, mungkin seperti kita, mungkin tak ada penemuan penting setelahnya. Mungkin orang itu akan gembira, bahkan dia akan mengambil apel untuk dimakan. Nah, tapi kalau seperti itu, tentu kita tidak akan menemukan teori itu. Nah, bukan karena menemukan jadi lewat orang itu, bukan karena menemukan sebuah teori, tetapi menemukan apel. Itu dalam pandangan orang yang tidak paham terkait itu. Tetapi peristiwa sederhana ini bagi Newton itu menjadi momen yang sangat luar biasa, menjadi peristiwa yang menyingkap semacam penemuan kebenaran ilmiah. Kenapa apel jatuh ke bawah? Kenapa dia tidak melayang terbang di atas seperti burung?
Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala si Newton. Singkat cerita, lalu melalui peristiwa apel jatuh itu, Newton kemudian menemukan sebuah penjelasan, sebuah teori, yaitu teori gravitasi. Nah, sahabat spektakuler, apel jatuh karena bumi dan objek-objek lain di alam raya ini yang mempunyai force atau gaya yang disebut dengan gravitasi. Gaya yang menarik sebuah benda ke benda lain seperti sebuah magnet. Karena itulah apel jatuh. Karena itu ada galaksi dengan gerak planet di dalam yang teratur. Nah, peristiwa apel ini atau apel jatuh ini bisa dilihat oleh dan terjadi pada siapapun. Insiden jatuh apel kelihatan terang benderang di depan mata kita. Begitu terang seperti cahaya lampu yang menyorotkan sinar yang sangat terang, tetapi tak semua orang bisa melihat kebenaran atau hakikat. Semua orang yang bisa melihat kebenaran atau hakikat di balik peristiwa tersebut. Nah, hanya orang yang telah mencapai tingkat makrifat dalam bidang sains seperti Newton yang bisa melihat hakikat itu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala yang maha terang di depan mata kita, tetapi kita sering tidak bisa melihatnya. Kita terhalang oleh hal-hal yang semu, hal-hal yang sebetulnya maya, hal-hal yang sejatinya tidak ada, sehingga kita bisa menembus pandang untuk melihatnya. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kisah tadi memang mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang nyata itu dan sudah sering kita lihat itu tidak akan terlihat kebaikannya atau keindahannya karena kita sudah menikmatinya setiap hari, sehingga itu kelihatan tidak terang benderang. Padahal kalau dipikir-pikir, itu kan sesuatu yang sudah nyata itu ketika pertama kali kita temukan itu sangat wow sekali gitu. Nah, ini bagian dari kalau orang sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sudah melihat terang benderangnya itu ada. Nah, itu kalau kita lihat dari segi umum atau perspektif umum. Nah, kalau kita lihat kemudian dari perspektif khusus, itu salah satu tanda kebesaran Tuhan, dia bisa tersembunyi dalam penampakannya dan dia bisa tampak dalam ketersembunyiannya. Dia bisa dekat kepada manusia dalam kejauhannya dan dia bisa begitu dekat kepada manusia dalam kejauhan dan dia bisa begitu jauh dalam kedekatannya dengan manusia. Tuhan adalah tempat di mana sejumlah paradok-paradok kita jumpai. Dia dekat, dia jauh, dia tampak, dia tersembunyi, dia maha pengasih, dia maha pengazab. Semuanya itu dilihat dari segi yang dalam. Ini semua bisa benar-benar menjadi paradok yang membingungkan bagi orang-orang yang tidak mau membuka pikiran dalam hatinya dan hatinya dalam inti kebenaran. Nah, sahabat spektakuler yang berbahagia, dengan pikiran formal seorang manusia, paradok ketuhanan ini jelas bisa membingungkan. Bahkan bisa menyebabkan seorang marah dan protes dan melontarkan cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kebesaran Allah ialah dia tersembunyi, padahal jejak-jejaknya terang benderang ada di depan mata kita. Nah, dia adalah kebenaran yang ada di mana-mana, tetapi kita gagal melihatnya. Situasi ini persis seperti yang diungkapkan dalam bahasa Inggris, elephant in the room, gajah di dalam ruangan, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kalau bahasa peribahasa itu kan gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi kuman jauh di sana kita bisa lihat. Artinya
kita kadang-kadang menilai sesuatu itu dari hal-hal yang sifatnya sementara, yang nampak jelas di mata kita. Nah, sebuah petikan hadis kudsi yang maknanya setidaknya seperti ini. Tuhan berkata kepada hambanya, "Aku sakit, kenapa engkau tak menjengukku?" Lalu kata hamba itu, "Tuhan, bagaimana aku bisa menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan seluruh alam semesta?" Jawab Tuhan, "Hambaku sakit tetapi engkau tak menjenguknya." Tuhan sebagai kebenaran hadir bersama kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri orang yang sakit, orang yang tidak memiliki kain yang cukup untuk menutup tubuhnya, orang yang lapar dan haus. Tuhan adalah Dia yang imanen, yang ada bersama manusia, tetapi tak semua manusia bisa merasakan kehadirannya. Nah, sahabat spektakuler yang berbahagia, lalu dari sini bisa kita pahami bahwa kadang-kadang kebaikan Allah itu kita nilai, dan gagal kita merasakannya adalah karena kita tidak melihat secara langsungnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, itu kan sama artinya ketika kita melakukan sesuatu kemudian tidak tercapai, itu pada hakikatnya apa yang salah gitu kan. Tetapi memang begitulah manusia. Kadang-kadang tidak mengingatkan dirinya, tidak ingat dirinya, dia diberikan yang lebih besar dari itu, yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Nah, tetapi karena ukurannya tadi itu adalah ukuran yang sifatnya sementara, bahkan kita itu sering gagal menangkap kebenaran yang bertebaran di sekitar kita. Nah, lalu apa pelajaran yang bisa diambil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah kadang-kadang kita gagal memahami sesuatu yang sederhana, yang sejatinya terang benderang. Sebab kebenaran yang terlalu jelas biasanya mirip dengan cahaya yang terlalu terang sinarnya, sehingga kita dibutakan oleh cahaya itu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, yaitu kata pamungkas yang ke-19. Sahabat spektakuler yang berbahagia, terima kasih. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.